Soal akuntansi kantor pusat, kantor cabang, prosedur umum. Wesley Corporation di San Francisco membuka sebuah cabang di Sacramento. Neraca cabang per 31 Desember 2018 terbaca sebagai berikut. Cash 3.500, account receivable 12.200, AFDA 850, sehingga netnya $11.350. Merchandise inventory 16.500, prepaid expense 350, furniture and fixtures 3.850, accumulated depreciation 2.700, book value 1.150. Total aset 32.850. Account payable 2.000, accrued expenses 600, home office 30.250. Total liabilities 32.850. Transaksi cabang selama tahun 2019 diiktisarkan di bawah ini. A. Penjualan dengan kredit 40.000, B. Pembelian dengan kredit 10.500, C. Barang yang diterima dari kantor pusat dan difaktur dengan harga pokok 20.000, D. Penagihan piutang usaha 38.000, E. Pembayaran utang usaha 10.000, F. Penghapusan piutang tak tertagih 600, G. Pengiriman uang kas ke kantor pusat 15.000. H. Beban yang dibayar 12.400, I. Beban yang dibayar oleh kantor pusat dan dibebankan pada cabang 200, dan ini direvisi menjadi 800. J. Data-data penyesuaian pada akhir tahun, barang dagangan yang ada 19.400, beban dibayar di muka 31 Desember 450, beban akrual 31 Desember 400, piutang usaha yang diperkirakan tak tertagih per 31 Desember 800, penyusutan untuk tahun 2019 600. Diminta, susunlah ayat-ayat jurnal yang harus dibuat oleh cabang dalam tahun itu untuk mencatat transaksi dan menyesuaikan serta menutup perkiraan pada akhir tahun. Kemudian, susunlah neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan dalam perkiraan kantor pusat untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019. Dan terakhir, susunlah seluruh ayat jurnal yang harus dibuat oleh kantor pusat dalam tahun 2019 yang mempengaruhi perkiraan cabang. Sebelum kita menjawab, kita analisis terlebih dahulu. Di soal ini diinformasikan neraca cabang, bukan kantor pusat. Nah, di neraca cabang, di sini ada special account yaitu home office. Bagi cabang, home office ini merupakan akun modal. Baik, kita mulai dari transaksi cabang. Yang A, penjualan dengan kredit 40.000. Debit, account receivable, credit, sales. Sebesar 40.000. B, pembelian dengan kredit 10.500. Purchase pada account payable. C, barang dagang yang diterima dari kantor pusat dan difaktur dengan harga 20.000. Debit, shipment from HO, home office, kredit, home office. Menerima barang dari kantor pusat.
20.000. Transaksi D, penagihan piutang usaha 38.000. Debit cash, kredit, account receivable. Transaksi E, pembayaran utang usaha 10.000. Debit, account payable, kredit, cash. Sebesar 10.000. Transaksi F, penghapusan piutang tak tertagih sebesar 600. Debit, allowance for doubtful account atau AFDA pada account receivable. Transaksi G, pengiriman uang kas ke kantor pusat sebesar 15.000. Debit home office pada cash. Transaksi H, beban yang dibayar 12.400. Nah, ini beban operasional yang dibayar oleh kantor cabang. Debit expenses pada cash. Transaksi I, beban yang dibayar oleh kantor pusat dan dibebankan pada cabang sebesar 800. Debit expenses pada home office sebesar 800. Kemudian ini transaksi yang sudah dicatat atau dibukukan oleh cabang. Kita masuk ke adjustment. Penyesuaian, kita mulai dari barang dagang. Barang dagangan yang ada 19.400. Ini barang dagang akhir, inventory akhir. Di neraca ada informasi inventory awalnya 16.500. Kita jurnal debit inventory atau merchandise inventory credit income summary. Ini untuk inventory akhir, memunculkan inventory akhir 19.400. Kemudian untuk inventory awal, debit income summary pada inventory sebesar 16.500. Kemudian penyesuaian berikutnya, beban dibayar di muka 31 Desember 450. Sedangkan di neracanya per 31 Desember 2018 ada prepaid expense 350. Jadi kita jurnal prepaid expense pada expenses sebesar 450 dikurang 350. Sehingga nanti di akhir tahun harus muncul angka prepaid expense sebesar 450.
350 ditambah 100 menjadi 450. Kemudian penyesuaian berikutnya, beban akrual 31 Desember 400. Nah, di sini ada informasi accrued expense 600. Sedangkan di 31 Desember 2019 nantinya harus menjadi 400. Kita jurnal accrued expenses pada expenses sebesar 600 dikurang 400. 600 kredit, debit dikurang 200, sehingga accrued expense-nya nanti di neraca sebesar 400. Transaksi penyesuaian berikutnya, piutang usaha yang diperkirakan tak tertagih, yaitu 800. Nah, di sini sudah ada AFDA 850. Di sebelah normalnya di kredit. Oke. Bagaimana supaya menjadi 800? Kita jurnal. Expenses pada AFDA. Sebesar, nah awalnya 850, kemudian ada di jurnal, di debit 600, kita kurangkan menjadi 250. Dari 250 bagaimana menjadi 800. Berarti expense pada AFDA sebesar 800 dikurangi 850 dikurang 600, yaitu 550. Kemudian penyusutan untuk tahun 2019 600. Debit expenses pada accumulated depreciation sebesar 600. Nah, kalau kita perhatikan, nah untuk transaksi cabang ini kita cukup menggunakan satu account saja untuk expenses, untuk mempermudah pembukuan di cabang. Berikutnya, kita buat closing atau penutupan. Pertama, kita menutup akun sales dulu. Sales pada income summary. Sebesar 40.000. Kemudian kita menutup akun-akun yang bersaldo debit. Debit, income summary, kredit, ada purchase, kemudian bersaldo debit lagi, shipment from HO, kemudian expenses. Kita hitung yang purchase 10.500, shipment from HO 20.000, dan expenses-nya 12.400 tambah 800 dikurang 100 dikurang 200
ditambah 550 ditambah 600. 14.050. Sehingga total income summary-nya 44.550. Nah, kita hitung penentuan laba atau rugi cabang, total income, bisa dari total income summary atau selisih income summary-nya 40.000 kredit, debit income summary 40.000 dikurangi 44, di adjustment ada 19.400 ditambahkan dulu, dikurang 16.500. Nah, berarti income summary-nya di sebelah kredit. Artinya cabang mengalami kerugian, ya. Maaf, income summary-nya 19.400 ditambah 40.000 ya, dikurangi 44. Coba sebentar. Yang debitnya, yang kredit dulu 19.400 ditambah 40.000 59. Sedangkan debitnya 16.400 ditambah 44. 61, berarti di debit ya. Perusahaan atau cabang mengalami kerugian. Kalau rugi berarti home office karena setara dengan akun modal di debit. Home office pada income summary sebesar 1.650. Berikutnya kita buat laporan laba rugi dan neraca bagi kantor cabang. Wesley Corporation Branch. Income statement. For the year ended December 31st 2019. Kita mulai, karena laba rugi berarti pendapatan dan beban. Dari sales. Sales sebesar 40.000. Kemudian CO gas. Inventory beginning ditambah purchase ditambah shipment from HO karena tadi cabang menerima persediaan dari kantor pusat. Kemudian ketemu available for sale dikurangkan dengan inventory ending. Inventory beginning 16.500, purchase 10.500, shipment from HO 20.000. Kita jumlahkan 47.000
inventory endingnya 19.400. Sehingga COGS menjadi 27.600 dan gross profit-nya 12.400. Kemudian kita kurangkan dengan beban-beban yang terjadi di cabang sebesar 14.050. Sehingga cabang mengalami kerugian net loss 1650. Nah, inilah laporan laba rugi cabang. Kemudian kita masuk ke balance sheet. Kita mulai dari aset. Ada cash, AR, AFDA, sampai furniture, dan accumulated. Cash, AR, AFDA, inventory, prepaid, expenses, kemudian furniture and fixture, dan accumulated depreciation. Kas. Awalnya 3.500, kemudian di jurnal ditambah 38.000, dikurang 10.000, dikurang 15.000, dikurang 12.400. Menjadi 4.100. AR awal 12.200 ditambah 40.000 dikurang 600. Kemudian di sini 12.200, ulang lagi. Awalnya 12.200 ditambah 40.000 dikurang 38.000 dikurang 600. Ya, menjadi 13.600. AFDA 850 awalnya, kemudian di debit dikurangkan 600, kemudian di adjustment, di kredit ditambah 550, yaitu 800. Sehingga NRV-nya 12.800. Inventory awalnya 16.500
ditambah 19.400 dikurangi 16.500, 19.400. Furniture and fixture, prepaid expense terlebih dahulu, prepaid expense-nya 350, kemudian di adjustment ditambah 100. Kemudian furniture and fixture 3850 di jurnal tidak ada. Accumulated depreciation 2.700. Kemudian di jurnal di adjustment ditambah 600. 3.300 sehingga book value-nya menjadi 550. Total aset $37.300. Kemudian liability and equity. Kita mulai dari account payable. Account payable 2.000. Kemudian di jurnal ditambah 10.500 dikurang 10.000. 2.500. Accrued expense awal 600, di jurnal ditambah 200, dikurang 200. Kemudian untuk home office. Saldo awal 32.50 ditambah 20.000 karena dikredit, dikurang 15.000 ditambah 800, kemudian cabang rugi di debit home office dikurang 1.650 menjadi 34.400. Kita totalkan liability dan equity-nya 37.300. Nah, inilah balance sheet atau neraca dari kantor cabang. Berikutnya kita akan membuat jurnal dari sisi kantor pusat atau home office. Oke, kita analis dulu. Yang A, bukan si pusat tidak menjurnalnya. B, pusat tidak menjurnal. Yang C, pusat menjurnal karena mengirimkan barang ke kantor cabang. Debit, branch. Kredit, shipment to branch. Sebesar 20.000. Kemudian D, pusat tidak menjurnal. E, pusat tidak menjurnal. F, pusat tidak menjurnal. G, pengiriman uang kas ke kantor pusat. Berarti pusat menerima kas dari cabang. 15.000. Cash pada branch sebesar 15.000.
Kemudian H, beban dibayar 12.400, pusat tidak menjurnal. I, beban yang dibayar oleh kantor pusat dan dibebankan pada cabang 800. Berarti pusat akan menjurnal bagian I, branch pada prepaid expenses sebesar 800. Kemudian ini penyesuaian bagi cabang. Kantor pusat akan menutup karena cabang mengalami kerugian sebesar 1.650, pusat akan menjurnal branch income pada branch sebesar 1.650. Kemudian menutup akun branch income ke income summary. Debit income summary, kredit branch income. $1.650. Demikian pembahasan soal home office and branch bagian general procedure. Terima kasih.